Alhamdulillah, di sini kita berada di tempatnya di Dusun Bugelan, Desa Bang Mimus, Borobudur. Dan di sini kita berada di salah satu makam karomah, salah satu makam yang dipercaya salah satu kiai zaman dulu adalah Mbah Kiai Dali sama sang istri Dewi Mayang Sari. Dan di sini yang dipercaya oleh masyarakat setempat benar adanya di sini adalah Mbah Kiai Dali zaman dulu. Zaman dulu Mbah Kiai Dali di sini ada seorang sosok tabib pengobatan dengan menggunakan wasilah-wasilah dari kalimat Allah, dan dia menggunakan tabib dengan cara tradisional zaman dulu, hingga terkenalnya dia adalah Mbah Dali, Musa Dali sampai Mahir. Jadi zaman dulu dia terkenal menjadi salah satu tabib atau salah satu dokter zaman dulu ya Pak ya, dokter, tapi dokter tradisional zaman dulu yang saya rasakan. Dan di sini adalah ada istrinya, yaitu Dewi Mayang Sari, yang katanya istrinya ternyata benar adanya dia adalah istrinya. Tapi kalau makam yang saya rasakan bukan jadi satu liang lahat, tapi dua liang lahat. Cuman karena dibangun seperti ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa karena jaraknya emang jauh dari sini juga. Makam dari Mbah Dewi Mayang Sari nggak jauh dari sini, dan di sini benar adanya yang kita hadapkan ini adalah makam dari atau pusara dari Mbah Kiai Dali zaman dulu. Mbah Kiai Dali zaman dulu itu adalah Mbah Kiai Dali. Mbah Kiai Dali, Dali adalah namanya sebutan, sebenarnya dia bukan nama Mbah Dali, bukan, karena di sini dia disebut dengan Mbah Dali zaman dulu. Sebenarnya Mbah Dali ini bukan masyarakat asli zaman dulu, bukan masyarakat asli zaman dulu di sini, enggak. Dia adalah seorang pendatang zaman dulu, pendatang kisaran di tahun sebelum kejayaan Mataram, yaitu masih di Hamangkurat zaman dulu. Dia seorang prajurit di sana, terkenal sebagai tabib juga zaman dulu di salah satu kerajaan sebelum Mataram kuno ya Pak ya, yaitu tepatnya di Ngayojo Kartohadiningrat zaman dulu. Tapi belum Ngayojo Kartohadiningrat, belum zaman dulu, karena sebelumnya dia masih di prajurit Hamangkurat 1 sebelum kepemimpinan Sri Sultan. Jadi sebelum Sri Sultan yang pertama dia udah ada dari dulu. Jadi sebelum zaman merdeka bangsa Indonesia, dia udah hadir di sini. Dia adalah zaman dulu dia melakukan pengembaraan untuk menyebarkan ilmu cara pengobatan zaman dulu dengan metode penggunaan, yaitu dengan doa yang dikuasai zaman dulu oleh beliau. Dan dia menggunakan herbalis atau dengan jamu-jamu Jawa atau memanfaatkan herbal di sekitar kita zaman dulu. Jadi untuk Mbah Dali sama Dewi Mayang Sari itu adalah seorang tabib zaman dulu Pak. Tapi dia juga salah seorang agamis yang sangat tekun zaman dulu. Tapi dia paling nggak suka di daerah sini kalau ada orang naik dari atas sana tapi kurang sopan santunnya zaman dulu Pak. Jadi kalau ada orang yang kurang sopan santun di atas makam sini, dia paling nggak suka. Karena dia seorang sosok yang sangat sederhana, dan dia lebih ngabekti zaman dulu oleh yang namanya terkenal di sini adalah Kiai Ciptorogo. Di sini dia adalah salah satu kayak pengikut atau kayak rewang zaman dulu. Jadi dia dari keraton zaman dulu datang ke sini sebelum Mataram kuno. Dia tersebut Mataram kuno lah, karena Mataram kuno kalau sekarang udah menjadi Ngayojo Kartohadiningrat. Jadi zaman Mataram kuno dulu dia prajurit dari Hamangkurat 1. Dia pengen menyebarkan ilmu pengobatan, ilmu ketabiban zaman dulu, dan ilmu cara menggunakan doa untuk pengobatan zaman dulu Pak. Akhirnya nyampe ke sini dia, tapi di sini ada salah satu perkampungan yang belum gede, yang baru ditinggalin sekitar 7 orang zaman dulu, 7 keluarga di sini. Dan dia membawa istrinya yaitu Dewi Mayang Sari ke sini. Dan di sini udah ada salah satu perkampungan yang menjadi pepunden atau menjadi cikal bakal, yaitu namanya Mbah Ciptorogo, atau satu lagi itu Mbah Ciptorogo. Satu lagi saya belum tahu. Mbah Kiai Madusul, ya benar sekali. Itu dia itu salah satu asal usul dusun di sini, Dusun Bugelan zaman dulu, yaitu Mbah Mat Dusul. Itu benar sekali. Dia karomahnya sangat kuat dibanding dari Mbah Dali sendiri. Dia lebih kuatan di Mbah Mat Dusul untuk karomah dan untuk apa ya, rasa kenyamanan untuk tahlil atau apa di sana lebih nyaman daripada di sini Pak. Karena di sini dia lebih ke ilmu pengobatan. Jadi mungkin dari syariat yang kita dapatkan di sini
mungkin kalau udah orang sakit mungkin dengan minta sama Allah, tapi di tempat karomah seperti ini mungkin dan insya Allah dikabulkan sama Allah, semua penyakit akan sembuh Pak. Dan dikasih ilham atau dikasih, kalau wahyu itu para nabi Pak. Kalau kita cuma mendapat ilham ya Pak ya, mendapatkan ilham ya manusia pilihan. Kalau bukan manusia pilihan nggak dapat ilham Pak. Mungkin kalau ada orang yang warga sini yang sakit atau orang manapun yang sakit, ziarah ke sini dengan tawasul di sini, dengan ziarah di sini, insya Allah dengan berdoa di sini, insya Allah bisa dikasih kesembuhan sama Allah Pak. Jadi dia zaman dulu lebih ke tabib atau pengobatan zaman dulu Pak, bukan salah satu kiai, bukan kalau menurut saya Pak. Karena bisikannya dia emang salah satu, dia adalah seorang tabib zaman dulu dari Hamengkurat pertama. Dia seorang tabib dari zaman Keraton Mataram kuno. Dia datang ke sini sama istrinya dan dia pengen lihat ya, emang menyebarin yang namanya pengobatan dengan herbalis, dengan doa-doa tertentu zaman dulu Pak. Gitu. Mungkin orang sini mungkin pernah ada yang praktekin, ada orang sakit ke sini, wasilah ke sini dan datang ke makam karomah sini dan alhamdulillah dikasih sembuh Pak. Banyak sekali, kalau mungkin nggak cerita tapi pernah ada gitu loh. Pernah ada yang datang ke sini dengan ziarah minta disembuhkan oleh Allah dan ternyata memang penyakitnya diangkat oleh Allah dan dikasih kesembuhan Pak. Dan di sini ada karomah tersendiri Pak. Ada karomah tersendiri kalau di bulan Safar ya Pak, di bulan Safar di sini sering mengeluarkan kayak aroma wangi Pak di makam ini. Coba besok pada bulan Safar dipraktekin ya Pak ya. Ziarah ke sini, tepatnya di malam, kalau ada malam Jumat Pahing Pak, datang ke sini, coba datang ke sini, jangan ziarah ke sini. Bener nggak ada aroma wangi dari sini? Coba besok dipraktekan, karena bulan Safar masih lama Pak, habis Lebaran. Jadi ini pun wangi, mencium ya. Ini wangi ini Pak, saya katakan wangi karena tapi akan lebih menyengat wangi, lebih enak lagi kalau bulan kalau di Jawa ya Pak, itu Sapar itu di tepatnya di malam Jumat Pahing itu lebih wangi, lebih enak Pak di sini Pak. Saya mencium. Ini mencium saya juga tercium sangat nyaman, enak Pak. Padahal nggak ada yang bawa kembang nih Pak. Tapi ternyata baunya enak banget, kayak menebarkan bau harum. Dan di sini adalah Dewi Larasati sendiri, Dewi Mayang Sari sendiri. Zaman dulu dia adalah seorang putri yang sangat cantik, sangat menawan. Hingga zaman dulu di sini menjadi rebutan juga orang sini. Padahal dia sudah punya suami, tapi dia tetap mempertahankan sebagai kodrat seorang istri. Dia menjaga kesetiaan dan menjaga kehormatan sebagai seorang istri zaman dulu Pak di sini. Dia juga melahirkan banyak keturunan di sini Pak. Nggak dibilang nggak ada keturunan, ada keturunan Pak di sini banyak. Dan sejarah keturunan dari Mbah Kiai Dali sendiri yang sekarang mempunyai tanah ini, karena tanah ini dulu zaman dulu bapak siapa yang tadi nih, ini bukan beli, ini keturunan jadi ini masih keturunan dari atas masih nyambung nih, nasabnya masih nyambung dari Mbah Kiai Dali. Ada nasabnya. Ada pertanyaan Pak? Jadi yang punya tanah ini masih ada nasabnya ya? Masih ada. Ya, berarti nomor niku tiang sepuhe termasuk Mbah Hadi Kabul. Iya. Masih ada sejarah Bapak jenengan kan Mbah Hadi Kabul. Ada duriahnya. Berarti jenengan termasuk duriah ini. Iya, masih termasuk pun ngapunten payah, ngapunten buyut. Jaluk Siwur dah. Tapi masih ada duriahnya dari Mbah Kiai Dali. Tapi dia lebih, kalau nama asli dia bukan namanya Dali, bukan sih zaman dulu. Karena di sini dia pengen merubah nama agar tidak dicari oleh kerajaan, karena dia sudah merasa nyaman dan pengen menetap di sini. Zaman dulu dia bukan namanya Mbah Dali, bukan. Dia adalah prajurit dari Keraton Mataram kuno Pak. Hamengkurat I. Dia adalah tabib pertama. Dia tabib dan dia pengen menyebarkan ilmunya tabib pengobatan di sini, maka dia menetap di sini. Dan dia karena kadung nyaman di sini, udah nyaman di sini, dia nggak pengen kembali lagi untuk menjadi salah satu prajurit atau menjadi tabib. Akhirnya dia merubah namanya menjadi Mbah Dali. Kalau namanya bukan Mbah Dali. Jangan dulu. Kalau karomah kekiaian itu Mbah Madusul, saya Madusul. yang lebih halus paling halus di sini. Karena di sini yang saya katakan tadi, untuk disebut kiai ini sebenarnya ya nggak apa-apa, karena dia salah satu orang yang mempunyai kelebihan ilmu juga,
itu bisa disebut kiai, tapi tolong untuk menolong ya. lebih kayak ke tabib pengobatan gitu. Iya. Jadi kalau metu woham itu gitu nih. Tapi di sini bagus juga untuk kayak orang mencari pengobatan di sini. Emang disediain zaman dulu udah disediain di sini berbagai macam wit-witan zaman dulu Pak di sini. Ya. Cuman masih ingat apa enggak kan ya Pak ya? Di sini dulu ada pohon berbagai macam pohon herbal di sini zaman dulu. Sebelum turun-temurun mungkin ada banyak pohon herbal di dalam sini. Iya, kakek saya dulu memang pakai daun-daunan. Daun-daunan ya, ada sejarah seperti itu. Jadi di sini memang sangat bagus untuk menyebarkan ilmu ketabiban zaman dulu. Nggak pengen tahu Pak namanya siapa aslinya? Aslinya ya belum tahu ya. Itu sebetulnya itu minta supaya dijelaskan gitu. Badali namanya. Kalau namanya di sini kan dia merubah nama untuk menjadi Badali karena kenapa dia merubah nama? Karena dia tidak ingin untuk dicari oleh pihak kerajaan untuk pulang kerajaan lagi. Dia udah nyaman dan udah lebih senang di sini. Iya. Nah, aslinya dari keraton. Iya, dari keraton. Cuman dia prajurit Pak, tetapi abdi dalam zaman dulu. Nggak pengen tahu namanya siapa? Nggak tahu saya Pak. Tapi pengen tanya nggak Pak? Iya pengen. Oh pengen tanya, kalau pengen tanya kan jelas. Iya pengen banget itu. Tapi Pak, Ya, mau tanya-tanya boleh? Siap, boleh saya siap. Alhamdulillah. Ngeten keluarga umum. Nggih. Nah, niki penasaran juga. Nggih, Kan siap. nggih. Nggih. Mbok menawi saged Nggih. jabarke keturunane Nyi Mayang Sari niku sinten mawon, Juk? Lek Pak Wahyadi niku termasuk dari terah niku napa mboten ngoten kok? Ya. Dari katakan Mbah Dali sendiri atau Mbah Atmojo yang namanya aslinya adalah Mbah Atmojo kalau nama istri tetap kalau istri tetap dia adalah Dewi Mayang Sari tetap itu nama aslinya memang benar. Tapi kalau aslinya dari Mbah Dali itu namanya Mbah Atmojo ya. Mbah Atmojo dia mempunyai 2 keturunan laki-laki berada di sini semua Mas Jempol. Dan itu turun temurun lagi kalau dari Pak siapa tadi nih? Pak Wahyadi. Ini sebenarnya udah keturunan di nomor 9 sih ya Mas Yo. Jadi jauh banget. Jauh banget. Untuk nerangin jauh banget gitu. Dan melar-melar gitu. Tinggal sedoso, Mbak. Jadi karena gini, untuk menangin terlalu jauh gini Mas. Jadi kayak Mbak Kiai Dali, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki semua. Dan dia otomatis nikah sama orang juga. Dan dia anaknya nanti nikah lagi. Jadi untuk menjelasin terlalu jauh banget Mas. Tapi yang jelas di sini Mbah Kiai Dali atau Mbah Atmojo itu banyak duriah di sini. Hampir separuh dari warga sini katanya duriahnya dia gitu lah, keturunan dia. Jadi yang ada di sini zaman dulu katanya cuma dari 3 duriah Pak. Duriah 1 dari Mbah Dali sendiri, Mbah Kiai Dali, 2 dari Mbah Ciptorogo, 3 dari Mbah Madusu. Jadi cuma dari 3 duriah zaman dulu sampai turun-temurun sekarang. Jadi dikatakan di dusun sini adalah semua saudara. Tapi Pak, kenapa kok bisa menjauh? Karena keturunan udah sampai ke 11 kali. Jadi kayaknya untuk ditelusuri panjang buat. Untuk keistimewaan di sini Mbah Kiai Dali atau Mbah Atmojo dia mempunyai kelebihan yaitu di bidang pengobatan. Dan dia juga pandai meracik dalam wangi-wangian. Mengapa kok di sini tadi Bapak Nur juga saya mencium wangi yang sangat menyengat tapi enak ya Pak ya. Karena dia jago juga untuk meracik wangi-wangian zaman dulu. Masih terasa wangi sampai sekarang. Gitu. Tapi untuk mengurutkan dari sejarah ini sampai keturunan sekarang saya terlalu panjang Mas. Mungkin sampai pagi nggak selesai kita nggak keluar dari sini gitu loh. Tapi yang jelas saya katakan di sini yang ada di kampung ini cuma dari 3 duriah. 1 duriahnya Mbah Dali, 2 duriahnya dari Mbah Ciptorogo, dan 3 duriahnya dari Mbah Maduso, Mbah Kiai. Kalau itu benar Pak Kiai, karena ayam dengarnya pun saya merasa ayam untuk dari Mbah Maduso tadi. Dan Mbah Ciptorogo dia juga salah satu seorang yang istimewa. Coba nanti kita ke sana, kita suani, kita ziarah ke sana. Insya Allah kita akan mendapatkan kejelasan yang lebih pasti. Iya. Gitu.
Ada lagi yang ditanya. Tapi untuk menjelaskan untuk terlalu panjang karena keturunan ke-11 Mas itu panjang banget untuk menjelaskan. Jelas untuk pengobatan. Tapi yang jelas karomah kelebihan dia untuk pengobatan. Kalau pengen yang lain bisa juga. Tapi coba nanti saya jelaskan di luar konten Mas. Karena kalau dijelaskan di sini kurang etis juga nanti yang kelebihan yang lain. Tapi yang jelas saya utarakan di konten dan di kamera. Yang jelas dia mempunyai 2 karomah. 1 dia adalah pengobatan dan 2 mempunyai kepintaran dalam meracik aroma wangi-wangian gitu. Zaman dulu. Itu memang betul. Ya. Dulu saya tuh masih kecil. Kalau ada orang minta obat dari sini, itu asem itu namanya sawo. Sip. Nah, Itu yang saya katakan tadi. Iya. Karena Kalau minta asemnya itu jawabnya sawo. minta sawo. Iya. Ya, karena begini. Tadi saya katakan di sini zaman dulu, di sini di sekitar sini terdapat berbagai macam tumbuhan yang mengandung pengobatan herbal zaman dulu. Di sini dulu juga banyak ini Pak, zaman dulu yang saya rasakan dari sini banyak kayak pohon tumbuhan kayak kunyit, temulawak, temulirang, berbagai macam nyebar di sini banyak banget Pak zaman dulu. Iya, banyak. Di masa jenengan pun jenengan masih ingat kalau itu Pak. Iya. Kayak ada daun yang sering buat ngobatin apa itu gondongan Pak. Zaman dulu di sini juga ada zaman dulu. Jembirit, pohon jembirit. Kalau di tempat saya, kalau di sini nggak tahu saya namanya apa. Pacing. Ya, ada zaman dulu. Ada di sini. Ada. Ya, karena di sini zaman dulu emang disebarin sama Mbah Dali. Emang disebarin nggak cuma di sini, tapi di seluruh kampung pun dia sebar pohon pengobatan. Zaman dulu di daerah dusun ini, dusun Bugilan itu lebih terkenal dengan dusun pengobatan. Gitu. Makanya Mbah Dali sendiri dia mempunyai karomah atau kelebihan dalam ilmu pengobatan. Kalau saya minta Pak, saya minta sowan, diantarin untuk sowan di Mbah Manduso dan Mbah Yecep Torogo boleh? Boleh. Kita ke sana. Iya. Lebih menarik di sana kayaknya karena untuk aura dan kenyamanan dan kekuatan yang lebih mistis kuat di sana. Kalau di sana itu istrinya bapak ini kan mau meninggal. Saya pernah ngajikan surat Yasin itu kan di makom Mbah Kiai Madusul itu. Saya sebelum istrinya ini meninggal itu ada terkenal macan putihnya gitu tuh. Itu nemui saya. Istilah itu ada yang kurang. Cuma itu istilah itu kayak sinar pusaka apa dibawa lari oleh si Mbah Kiai Yasir. Ternyata saya bacakan Yasir al-Hati kali. Itu saya istilah itu pas mau mujadah itu habis itu tidak ada ya. Saya kan sudah jomblo. Itu yang kurang tahu. Tapi kalau ada kesulitan saya itu ditemu itu kok saya kok di makam mimpin tahlil orang banyak itu apa kok pusakanya di sana dibawa lari oleh Mbah Kiai Yasir itu. Oh saya paling cuma ini kurang Yasir mana gitu. Tapi masih pikiran itu masih ingat bentuk pusakanya seperti apa? Kalau saya tadi terlintas Pak di sini pusakanya bentuk sinar kuning apa? Sinar kuning nggak gede banget, nggak. Iya. Coba nanti akan perwujudan boleh Pak di sana. Iya. Cuma perwujudan, nanti kembalikan nggak apa-apa. Ya kayak akik kuning itu, tapi di bawah Mbah Yasir itu saya kejar itu. Makanya Pak, nanti kalau saya perwujudan saya ngambil boleh nggak Pak? Nanti saya kembalikan nggak Pak? Saya cuma membuktikan kalau di sini ada barang segini kuning. Dia kayak ada sayap tapi kayak ada naganya juga tapi bersinar kuning Pak. Kalau nanti saya ambil tapi cuma pembuktian boleh nggak Pak? Nanti dikembalikan lagi. Saya kembalikan Pak. Boleh? Siap. Ada yang kecemplung. Dikembalikan lagi ya. Pembuktian. Cuma pembuktian kalau di sini ada. Iya. Yang saya lihat dari sini di makam Mbah Madusul itu ada Mbah Kiai Madusul ada gini nih. Ternyata benar apa enggak? Kita nanti akan buktikan. Ini kita kesana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang minta pengobatan
Itu aslinya asam, Pak. Iya. Tapi sawo ya Pak. Iya. Aslinya sawo atau asam Pak? Iya, asam. Asam. Sawo, Pak. Asam. Nah, itu yang dikatakan sawo itu buahnya. Heeh. Wah, ya. Kalau di sini ada barang saya ambil boleh Pak. Pengen lihat nggak cara pengambilan? Yang pengen lihat nggak orang sini? Kalau ini kecil nggak apa-apa Pak diambil. Kalau di sini kecil saya ambil nggak apa-apa. Ada yang pengen lihat nggak cara pengambilan, cara simpel nih? Ambil. Ambil. Orang sini pengen lihat nggak cara pengambilan cara simpel? Boleh. Ya karena gini Mas, kalau saya pengambilan kalau nggak dilihat orang itu kayaknya kurang afdol gitu loh Mas. Saya melihat ada barang di sini Mas, di sini nih. Iya. Ada ini. Buktikan. Pembuktian ya Chef. Pembuktian. Kalau saya nggak, kalau pengambilan nggak pakai buktikan, itu namanya fokus ke dia Mas ya. Akan saya ambil di sini Mas. Nih, fokus. Saya terganggu oleh suara sogol. Kok sogol? Mbek. Nah, itu memang panjang. Tapi yang pengen lihat, belum lihat, bisa lihat. Kalau nggak ini nggak, tapi kalau nggak tadi ada nggak Mas? Di sini? Ada, jenanya nggak bisa lihat kok. Ada. Ada ya Pak ya? Ada toh? Ada. Bilang nggak ada, berarti jangan bohong Mas. Kembalikan. Mau dikembalikan?